Anak motor masa nggak datang gitu ya? Nah itu yang paling bahaya. Lu bisnis apa sih motor? Lu nggak pergi? Aduh, kayaknya langsung Oke. makjelep gitu ya. Halo Black Pals, ketemu lagi sama gue Boy Prabowo masih di Black Talks. Tamu-tamu gue siang hari ini luar biasa banget nih ya. Sebelum kita mulai kita bahas apa nih, kayaknya mungkin perkenalin dulu nih bro. Boleh. Dari yang tengah dulu. Ini kayak cerdas emas yang tengah dulu. Gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Mungkin orang banyaknya tahu dari One Tree Motor Shop. Oke. IG-nya apa? IG-nya Ben 13 Lak. Ben 13 Lak ya. Iya. Kalau One Tree Motor Shop-nya itunya apa? One Tree Motor Shop IG-nya @131 Motorshop. Oke, itu ya. Ya, Jangan lupa kalau mau follow ya. lihat, dilihat-lihat. Oh iya, kepo-kepo langsung ya, kepo-kepo ya. Silakan. Nah, Bro Hari, Ya kalau saya Hari Avandi, saya big bike enthusiast. Instagram saya Hari_Avandi. Hari_Avandi. Nah, ini kalau dari IG-nya namanya tadi udah One Tree sama Big Bike Enthusiast, berarti udah ketahuan ya. Berarti kita akan ngobrolin seputar motor gede, moge atau motorsport yang berhubungan dengan itulah. Nah, Bro, ini kan kemarin baru Mandalika nih ya. Yup. Tiba-tiba ada WSBK dan tahun depan insya Allah MotoGP ya. MotoGP. Ke Mandalika, ke Indonesia Finally lah. Ini pengalaman dikit dong. Tadi kan gue lihat di IG-nya, gue nggak kesana soalnya. Gimana nih Ben? Kita ke sono ya? Ya kita. Kok dia nggak ke sono ya? Nah, aneh banget. Kasihan gue ya. Produser? Asik, MotoGP gue kesana. Gimana berceritain dong pengalaman tuh gimana? Hari dulu. Ya Om, gimana Om? Ya kebetulan kemarin dapat undangan dari Kawasaki Motor Indonesia karena saya kan pemilik pertama New ZX10R. Oke. Sama main dipakai Jonathan Rea. Oke. Jadi ya dikasih privilege lah ke sana untuk sebagai guest, tapi kita bisa main ke hospitality-nya Kawasaki sama bisa main ke pitnya para pembalap gitu. Wede. Seru ya. Seru banget, seneng banget. Itu pertama kali seumur hidup nonton langsung gitu kan. Oh gitu. Iya, dulu kan cuma bisa nonton di TV nih WSBK, MotoGP cuma bisa lihat di TV, sekarang bisa datang langsung ngerasain auranya, sensasinya, suaranya, wah Dan luar biasa ya. Iya, Jadi pengen balap di sana? Enggak. Gak boleh, harus steril kan. Oh, steril ya. Lo Ben gimana Ben? Kau pengalaman lo sana kemarin? Iya. Ya kemarin ke Mandalika sebenarnya hampir nggak pergi. Oh, hampir gak pergi? Ya kita kan lagi ada sibuk urusan toko. Udah mutusin nggak usah pergi deh, karena dengar seminggu sebelumnya temen gue kesana survei, dilihat, waduh, kayaknya masih berantakan nih. Nah ini kita langsung ke motorsport nih kan. Ini kan kalau motorsport itu kan berarti kan pandangan gue nih kayaknya motor-motor sedikit nungging dengan firing gitu dan motor kencang lah ya. Itu sebenarnya yang kalau disebut motorsport moge itu biasanya di berapa cc, minimal berapa cc sih Ben? Nggak, sebutan motor sportnya ini sebenarnya kan bukan tergantung cc-nya. Sebenarnya kan lebih ke karakter ride-nya. Oke. Riding position juga mungkin ya. Riding position sama ya karakter bawanya lah. Lebih ke karakter bawa. Dia, tapi memang kan dibagi ke kelas-kelas. Ya pembagian sebenarnya terakhir. Oke. Kalau mau dibagi ya ada kelasnya. Kita bagi anggap low, mid, high lah ya. Nggak, jangan low, mid, high. Low, mid, high kesannya harga gitu. Jangan. Mungkin lebih ke light banyak gitu. di luar kan. Nah, light medium, light sport. Light sport itu kan dulu terkenalnya di angka 200-250. Iya, Sekarang betul. memang agak melebar ke arah 150 sampai 400. Iya. Terus yang mediumnya ya sport itu di 600. 600-an lah ya. Sport ya. Karena patokannya kan WSS gitu kan. Iya. Kalau yang besarnya ya superbike. Superbike itu selalu di 1000. Di 1000. 1000. Oke. Nah itu sebenarnya kalau dari motor ya anggaplah tadi kalau yang light lah ya dari 150 mungkin sampai mungkin tadi 400 ya betul. Saya 400. Itu kan dari cc-nya rentangnya lumayan jauh, soalnya dari 150 ke 400 kan lebar tuh ya. Betul. Dari belum lagi
ukuran silindernya, apa jumlah silindernya, apa segala macam. Kalau zaman dulu nih, dulu banget ketahuan umur gue ya. Maksudnya dulu ada misalnya apa ya, Suzuki apa ya, Bandit. Itu kan 4 silinder 400 ya. Betul. 400 cc tapi 4 silinder gitu. Kalau sekarang yang 600 cc aja itu ada yang keluar cuma 2 silinder, betul ya? Betul. Nah, itu di setiap silinder itu bawanya gimana sih? Beda nggak sih karakter mesinnya gitu? Dulu Ben. Ngaruh loh itu sebenarnya gini. Kan ini kan kita di satu era yang sama ya. Iya, iya. Dulu kan 2 tak banyak. Benar, 2 tak. CC kecil 125 150 aja itu sebenarnya udah kencang. Benar, kencang banget. Begitu perubahan dari 2 tak yang tadinya cc-nya kecil itu, misalnya Cagiva Mito 125 cc. Betul. Komparasi idealnya setaranya kan yang sekarang yang sport 250 cc. Betul. 2 silinder atau ya yang 4 silinder gitu kan. Iya. Jadi memang penyetaran cc-nya tergantung juga jumlah silindernya juga karena outputnya. Sekarang lihatnya jadinya output horsepower atau ya lihat dari keseluruhan itunya gitu. Iya. Soalnya gue kan tadi browsing nih karena emang sebenarnya kan di motorsport terutama kan ya mungkin ya belum pernah punya juga, amin sih punya ya. Bisa aja. mainnya masih 2 takan bego gitu. Enggak, maksud gue selalu ada cc, horsepower, ini bobot. Selalu ada itu. Kalau di spek itu selalu bobot. Ada yang unik nih. Kalau di mobil kan nggak seperti itu. Bobot jarang ditampilin sebagai angka yang awal keluar gitu. Itu bisa dijelasin nggak, Om Ari? Gimana? Ya kalau di motor mungkin motor makin kesini makin enteng ya komennya. Makin modern makin enteng. Makin enteng yang saya alamin dari kalau motorsport dari tahun 2015 sampai 2018 itu range-nya setahu saya masih di 230 kiloan untuk yang 1000 cc. Nah, kalau yang udah baru-baru yang 2018 ke atas, kayak contohnya motor saya yang baru tuh New ZX10 itu udah di 203 kilo. 203? Iya, jadi ada lebih enteng 17 kilo apa 15 kiloan lah gitu. Gitu ya. Pernah nyobain punya temen juga yang Ducati V4 gitu, entengnya mirip-mirip gitu loh. Oh gitu, Ya, kurang lebih 200 kilo kecil gitu ya. BMW yang baru, Ducati yang baru aku nyobain entengnya tuh mirip banget sama yang New ZX10 gitu. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya lebih enteng, apakah ya secara kita badan Asia gitu ya, tidak terlalu besar gitu kan, fisiknya nggak terlalu gede kayak orang. Enggak gitu dong. Oh nggak juga. Oh nggak mau. Langsung tangannya gede. Enak aja. Enggak, soalnya apakah intinya tuh apakah lebih berat motornya itu lebih itu kemajuan enak teknologi apa? menurut gua. Oh gitu. Waktu dulu bikin kan bayangin ya, bikin mobil ruangnya gede. Oke. Bikin motor kita tuh duduk di atas chassis sama mesin sebenarnya. Iya. Nah ini kan teknologi dulu bikin motor ya chassisnya harus gede karena maunya rigid. Iya. Kuat, getaran terhadap lain-lain. Terus mesinnya juga karena 4 silinder, cc-nya gede, jadi dindingnya harus lebar. Betul. Dengan kemajuan zaman mesinnya makin lama makin kompak. Makin Cara kecil. layoutnya, airboxnya, throttle, size throttle, efisiensi, efektivitas makin meningkat. Secara size makin kecil. Secara bobot malah enteng dan itu tujuan utamanya sebenarnya lebih kalau di motor tuh kayak horsepower compared to the weight. Rasio weight to power rasio weight to power ya, betul. Itu yang mereka kejar ke sana ya. kejar ke sana. Tapi kan maksud gue gini, berarti kan logikanya akan makin enteng, berarti akan makin enak, betul ya? Lebih easy to handling apa enggak? kalau pengalaman saya kan saya pakai ZX10R 2018. Ya. Ada plus minus menurut saya. Saya pakai yang 2018 bobotnya 220. Di kecepatan tinggi misalnya gigi 4, gigi 5, 6 begitu saya masuk gigi tuh stabil banget. Masuk gigi nggak naik sama sekali setengahnya. Teng stabil. Tapi menurut saya minusnya adalah pada saat tikungan. Jadi pada saat tikungan karena dia berat dan teknologinya nggak secanggih yang sekarang, agak berat. Gitu. Dibandingkan dengan yang New ZX10R ini, dia kan lebih enteng. Minusnya waktu kecepatan tinggi yang saya alamin masuk 456 tuh dia agak ngangkat. Walaupun ada steering damper tapi dia agak ngangkat, agak goyang. Oh gitu. Tapi plusnya waktu masuk tikungan di Sentul itu wah enak banget. Ngurut banget gitu ya. Jadi ada plus minusnya gitu menurut saya. Itu pasti udah kenceng banget larinya. Gua nggak tahu lari berapa. Nah, ini kan menarik banget nih. Soalnya kan
kalau kita ngomong yang cc kecil dulu lah, yang anggaplah kita mulai di 150 lah gitu ya, 2,5 deh, misalnya 2 silinder 2,5 kan banyak banget di pasaran kayak gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya newbie itu mulainya harus di 2,5 dulu, apakah langsung punya duit 600? Oh enggak, langsung lu 1.000 aja. Gimana, bisa cerita nggak, Ben? Itu subjektif banget sih. Oh, subjektif banget ya? Nggak boleh kayak gitu ya? Kalau soalnya mungkin di Indo karena kita nggak punya peraturan kayak restriction yang kayak di luar. Lu mau dapat license, ya dia kasih berurut kita berurut gitu ya, benar. Lu kontrol yang ini bisa kontrol secara bertahap. Kalau di sini kan enggak. Betul. Cuma kalau memang beberapa sering sih customer bilang, gue mau beli motor nih, tapi mendingan gimana ya? Ya concernnya dia gimana gitu. Kalau emang dia mau pakai, dia mau dia emang pengennya ride gitu. Dia pengen dapetin ilmu untuk kontrol speed dan lain-lain. Ya mendingan step by step. Tapi stepnya nggak kita buang. Entry-nya tadi ya udah kalau mau 150 to 50 ya udah salah satu, nggak 150 nanti ke 200 250 ya itu sultan ya beli setiap motor gitu. Boleh lah, tapi nggak salah dia juga. Duit dia lah ya. Duit dia. Cuma kalau menurut saya sih benar kata Koben, lebih ke karakter orangnya nih. Kalau orangnya karakter bawa motornya cuma mau benar-benar nikmatin motornya, nggak masalah. Dia dari 250 cc dia langsung loncat 1.000 nggak masalah. Karena tipikal karakter riding dia nyantai. Dan dia bisa handle. Jadi walaupun gue bawa 1.000 cc nih, gue bisa tetap nyantai karena tujuan gue memang coba buat nikmatin aja. Gitu. Nyantai. Buat San Mori nyari-nyari nasi uduk gitu ya. Nah yang keywordsnya bener nih keywordsnya. Gimana? Depend gimana caranya kalau lu kemampuan kontrol lu gimana? Oh, jadi emosi tahu dirinya juga memang gitu ya. Kontrolnya bisa ngontrol 1.000, why not gitu kan? Gitu ya. Dan duitnya ada pasti ya. Kadang banyak pengalaman ya kita nggak bisa ngomong ya. Namanya kadang anak muda kan adrenalinnya masih tinggi. Betul. Berpikirnya juga nggak panjang. Nah kalau dia lebih suka ke adrenalin, karakternya lebih suka speeding, adrenalin, ya sebaiknya bertahap. Karena banyak kejadian temen ya misalnya keluarganya kaya lah, bokapnya bisa sanggup beliin dia gitu. Dia naik langsung dari 250 cc dia naik 1.000. Banyak temen kasus kecelakaan karena dia gitu ya. Ya karena kan sensasinya itu beda. Kan dia nggak bisa ngendaliin. Kadang orang kalau udah ngebut udah panas tuh kan adrenalinnya terlalu ini dia udah maunya gasnya doang. Gitu. Nggak mikir remnya gimana. Gitu. Di depan ada bebek lewat dia bingung. What should I do? Nah, ini kan berarti penting banget kalau di motor-motor ya sport bike, terutama yang motor sangat kencang gitu ya. Gue soalnya jarang banget pakai motor sekencang itu, tapi pernah di Bali pakai Hayabusa. Itu menurut gue ini motor kenapa sih kenceng banget? Gila udah gede banget, panjang banget, wah luar biasa. Terus kayaknya men gue gak cocok motor gini yang biasa-biasa. Ada gak yang kelas 400 cc aja deh gue. Ternyata kenceng juga sama aja. Tapi maksud gue berarti emosi itu sepenting itu ya? Iya dong. Sepenting itu emosi ya. Ibaratnya makin tenaga makin gede, itu berarti kemampuan handling harus makin naik dan pasti emosi lah ya. Mental ya. Emotionnya, penguasaan dirinya harus penting banget. Nah, ini tadi kan berdua nih kan alirannya sama nih. Alirannya sport bike lah ya. Nungging, firing. Nunggingnya. Ya emang nungging. Gitu. Oh, kayaknya beneran banget gitu kan. Nah, kenapa sih kok di sport bike kan pernah ngerasain motor yang lain juga dong, misalnya yang sport touring lah, street fighter gitu yang lebih tegak gitu kan, atau motor yang nyantai banget mungkin yang chopper gitu kan, apa gimana gitu. Itu sebenarnya sensasinya beda di mana, bisa cerita nggak Ben? Beda sih, gue cobain beberapa alam ya. Harley pernah coba, cuma Harley mungkin kalau menurut gue cruiser, cuma not this time deh. Boring banget. Sekarang belum dulu ya. Gue emang orangnya karakternya emang suka technical. Jadi kayak dulu walaupun belum usaha juga pakai motor, eagerness untuk itu gimana cara kontrolnya. Terus kan makanya orang selalu kalau mainnya udah track, parameternya apa, time atau apa, correctionnya di mana, how to balik-baliknya kan nanti how lu kontrol motor lu, communicate-nya gimana. Itu yang menurut gue fun. Skill ya. Iya, challenge-nya di situ lah. Mungkin motor kenceng, miring atau apa, tapi bukan artinya kebut-kebutan ya. Begitu kemarin, udah cobain lah motor naked bike. Sekali gue beli Z1000 ya. Sehari aja. Sehari aja. Kenapa? Sultan biasa. Enggak. Boring bro. Oh boring? Boring. Kan maksudnya 1000 cc sama lah ya. Maksudnya beda. Even cc-nya beda, tapi kan
Konstruksi, suspension, terus dia punya karakter ECU semua beda. Walaupun 1000 cc di naked itu boleh kita setarain malah ke 600. Oh 600 yang sport gitu? Iya. Oh Penyetarannya gitu. seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya emang karakternya gitu. Nah kalau Om Ari gimana? Kan tadi 1000 nih, paling baru lagi diundang ke Mandalika gitu kan. Ini mainnya di mana? Apakah cuma San Mori doang atau track day rajin-rajin apa gimana gitu? Iya, kalau saya kan dulu awalnya di 250 cc, CBR 250 ya udah agak-agak sport lah ya. Nah di situ aja ngerasain sensasinya, jambakannya gitu ya, tenaganya itu udah udah jatuh cinta banget gitu, adrenalinnya itu loh. Nah, terus nggak lama kan naik ke Z900, istilahnya motor naked gitu. Ya jambakannya masih oke, tapi ya nggak senendang motorsport lah gitu. Ya, soalnya kan kalau motor naked kan nafasnya lebih pendek ya, antar gigi 1 gigi 2 pendek, jadi harus masuk gigi mulu, capek gitu kan. Oh gitu? Iya, kalau motor sport kan gigi 1 bisa sampai 150. Gigi 2 bisa sampai 190. Gila. Jadi kalau orang yang pakai sport bike jarang ada yang masuk gigi 3. Ya tadi ya gitu, jadi udah nyobain sport bike sama yang naked bike. Bedanya kayak apa gitu ya? Kemarin udah nyobain Goldwing juga. Goldwing kan istilahnya udah kayak Harley ya. Ya mungkin ya memang belum waktunya. Belum waktunya ya. Masih kuat, jantungnya masih kuat untuk yang sport bike lah. Jantungnya masih kuat. Mungkin nanti kalau bertambah umur kan jantungnya udah agak-agak ini kan. Jauh baru banget kita ya. mulai. Dari sport bike langsung ke Goldwing gitu, kayak wah Goldwing kayak duduk di sofa, kakinya ada AC-nya, bisa dengar musik ya, terus tidur gitu. Gitu saking nyaman ya kan gitu kan. Selama jantung dan pinggang masih kuat, kayaknya saya di sport dulu. Wih, cakep banget deh. Nah, ini kalau kita ngomong, kita langsung naik. Tadi kan udah bahas yang 2,5 lah dikit ya tadi ya. Yang 600 ya. 600 sport bike. Itu karakternya itu kalau dibandingin sama 1000 ya. Tadi kan Om Ari kan ceritanya 1000 gimana segala macam naked. Yang tadi naked 900 tadi malah ya. Itu kurang lebih gimana? Kalau 600 gimana, Ben? 600 cc. Sebenarnya nggak beda sama 1000 sih. Nggak beda? Kalau gue bilang ya. 600.000 cuma beda horsepower-nya. Ya beda karakter udah pasti ya karena powernya. Jadi rasionya beda dikit, speednya beda dikit. Tapi handling sama bawaan sih mirip-mirip. Kalau gue prefer kalau kita pakai buat di track, ya tergantung tracknya sama aja dua-duanya. Cuma punya cara sendiri untuk naklukinnya gimana cara bawanya. Speednya kan beda, cara brakingnya dan lain-lain. Cuma kalau di jalanan, myself prefer sih 600. 600 kayak lebih all in gitu ya, bisa track bisa, harian bisa gitu ya. 600 tuh ya kita nggak munafik ya, kadang-kadang kalau ada jalan kosong kan kita juga pastilah ya pasti ya pengen juga kan nyobain nikmatin. Gitu yang kita nikmatin dari motor pasti bukan ya memang kita speed pengen tapi most of the time kan bukan masalah speed, accelerate accelerate shifting ya kan? Kalau pakai 1000 benar kata dia gigi 2 udah over. Lampu merah. Lampu merah. Kalau pakai 600 mendingan. Ya 600 lebih fun to ride gitu ya. Bisa lebih ada klimaksnya lah. Sampai apa ya ibaratnya? Red line. Udah gitu ya. Ya pakai 2,5 juga enak ya. Nah, cuma ya begitu. Belum nyampe. Ya 2,5 bagus. Cuma ya beberapa yang udah cobain high speed ke 2,5 ya berasa kurang. Iya kurang. Nah, tapi bukan berarti 2,5 jelek. Nah itu kalau misalnya kita. Ya. Tapi kalau di 600, kalau di Sentul lah kita ngomong track day kan Sentul lah ya. Rata-rata Sentul itu 600 sama tadi 1000 itu bedanya berapa? Beda apanya? Beda time-nya, time lapse-nya. Sebenarnya kalau bawaan ya tergantung dengan juga kita sih. Ngomong dengan orang yang sama lah, kalau lebih misalnya Om Ari misalnya. Gak tau sih, saya kan nggak pernah nyobain 600, tapi kalau dengar temen yang bekas pembalap, tentu 1000. Kalau pembalap profesional bawa 600 sama 1000, tentu lap time-nya lebih bagus 1000 ya. Iya. Oh gitu. Kalau Ben, track day pasti sering dong. Cuma 600.000 sebenarnya nggak bakalan jauh sebenarnya. Contohnya gitu. Kemarin di Mandalika, WSS sama WSBK. WSBK semuanya build-nya benar-benar full. Full artinya force wheel semua boleh. WSS-nya itu kan nggak boleh. Nggak boleh, ada batasannya, ada regulasinya. Tapi dua-duanya udah motor full, mereka bangun sesuai full regulasi dan lain-lain ya. Kita lihat time-nya. Beda berapa detik ya? Nggak merhatiin. Cuma beda dikit. Kalau 3 atau 5 ya? Enggak, 1-2 detik. 1-2 detik doang? 3 detik lah. Tuh, saya ingat kemarin pas hari
free practice itu USBK-nya best time-nya 134 135. USS-nya itu udah di 134 13 ya, sorry. USBK-nya di 134 135. 136 itu cuma 137 beda gitu. 2 detik. Ya 36 37 gitu. Ya. Memang ada sempat free practice 3 USBK, ada yang sampai 133 ya. Gitu ya. Tapi ya udah, bedanya cuma sekian detik gitu. Gitu ya. Kalau menurut saya bedanya, kalau menurut saya di sirkuit bedanya cuma di gini. Kalau 600 dia masuk tikungannya lebih enak. Lebih bisa maksimal. Miring gitu lebih. Nah, tapi kalau 1000 cc menurut aku dia menangnya di track lurusnya gitu. Jadi ngejarnya gitu ya. Powernya. Makanya cuma beda 2 detik. Mungkin ya beda di track lurus itunya. Karena tergantung tracknya juga sih. Mandalika kan high speed ya. High speed ya. Dua-dua mungkin agak ada pace-nya mirip ya. Iya. Nah, ini menarik banget nih. Ini kan motor-motor 600, 1000, bahkan ada yang di atas 1000 ya sebenarnya ya. Ada. Itu kan kayak Hayabusa tadi yang gue sebutin itu di atas 1000 kayak 1300 400 gitu. Benar ya? Segmen yang udah mulai hilang ya? Hilang juga. Tinggal 2 kan, Hayabusa sama itu Kawasaki ya? ZX14. ZX14. Benar, 14 ya? Tapi speknya seperti yang Benny bilang, dia speknya bukan sport bike, dia lebih ke sport touring. Jadi kayak tadi kayak 1000 walaupun naked 1000 tapi sama kayak 600 sport. Jadi dia walaupun dia 1400 tapi karena dia sport touring, ya nggak akan menang lawan. Jadi ya 1400 menang cc-nya doang lah. Mungkin feel-nya beda segala macam. Tapi kalau lari-lari udah 1000 lah gitu ya. Nah, ini kan motor tadi gigi 2 bisa 180 gitu kan. Tadi gue sih nyobain di Bali gigi 2-nya 120-an itu langsung ngerem. Langsung kayaknya gue salah motor. Udah serem banget. Itu kan motor apa ya? Luar biasa ini tuh apa namanya? Performance-nya luar biasa. Tapi gue ke toko loh, tetap ada yang dimodif. Maksud gue orang-orang tuh banyak yang masih kurang dengan performance yang luar biasa kayak gitu, tetap butuh dimodif apa gimana tuh? Lu bisa cerita gak, Ben? Nah, modif kan banyak hal nih. Iya. Kalau di tempat gue sebenarnya kebanyakan kalau untuk performance performance engine gitu ya. Itu jarang kita improve terlalu banyak karena segitu aja udah luar biasa. Nah, untuk mendukung si kemampuan yang luar biasa itu, yang justru kita improve banyak adalah lebih ke buat safety-nya. Jadi kayak braking system, handling system, gitu ya. Itu kan yang supporting supaya kita confident, kita juga lebih in control gitu dan lain-lain. Ya kalau ada resiko juga meminimalisir lah gitu. Ya resiko-resiko gitu ya. Dan ada lagi ya kaum-kaum tertentu yang memang build buat mereka naikin performance gitu. Naikin performance ada beberapa, cuma ya walaupun motornya dia nggak dipakai, cuma ya ini jalur yang hobi. Ada jalur yang orang memang sporty ya, yang memang pakai buat dia enjoy. Ada juga yang dia build memang buat kayak trofi, ya kan dia kerja keras atau apa, dia suka hobi di sini. Dia build the trophy, dia yang lihat, dia yang bisa merasakan, dia yang puas. Gitu. Jadi ya macam-macam lah ya orangnya. Nah, ini kan motor yang ibaratnya apa ya? Ya menurut gue sih, gue belum pernah nge-riding lama lah. Maksud gue motor yang didesain bukan buat untuk long riding, betul ya? Setuju gak sih kayak gitu? Yang lama gitu kan. Tapi kan dia banyak bisa touring jauh deh. Pakai kan tadi jantung sama pinggangnya masih kuat. Jamunya ini udah. Jadi yang dimodif bukan motor, orangnya kan dimodif ya. Nah maksud gue gini, itu kan ibaratnya kan secara umum nggak dimodif buat didesain buat riding lama ya. Tapi kan tetap ada tuh orang yang lama gitu, maksudnya tadi misalnya kemana? Paling jauh kemana? Ke Bandung. Ke Bandung. Iya. Itu kan Bandung anggap berapa? 4 jam? 6 jam. 6 jam tuh kan. Tapi mau naik motor apa? Mungkin kalau naik motor sport kita biasanya 2 jam sekali kita istirahat. Kalau mungkin naik motor touring yang adventure ya mungkin mereka bisa 4 jam sekali baru istirahat. Ya, gitu. Jadi tetap ada tergantung motor. Nah kalau Ben itu sebenarnya kan suka lihat juga tuh gue touring ke Pangandaran gitu kan. Jauh loh Jakarta Pangandaran tuh segala macam pakai motor sport gitu. Itu ada ininya nggak sih selain tadi 2 jam sekali istirahat gitu? Bener nggak sih pakai motor gitu jauh-jauh gitu? Boleh ya, selain boleh aja sih ya kan capek. Tapi lu pernah cerita nggak touring paling jauh lu kemana? Touring ya kalau dari Jakarta start ke Bandung juga. Ke Bandung. Tapi touring jauh waktu itu paling sekali motor kirim Bali. Puter Bali, terus ke Lombok, puter Lombok, itu. Gitu. Itu enak banget itu. Tapi itu enak sih. Enak bro, apalagi jalanan waktu itu Mataram baru tuh.
Padang Bay, Mataram Baru tuh baru jadi. Aspalnya masih hot mix. Masih beton. Masih beton. Masih beton, tapi nggak ada bumpinya, nggak ada juga pemukiman kanan kiri, dan disitulah akhirnya ya pernah nakal dikit lah. Ya, nggak pernah lah. Itu mah selalu kali. Akhirnya gue bisa R1 waktu itu pakai R1M, bisa ngerasain nih R1M sampai to the limit. Habis itu puas rasanya, ya udah. Ya udah. Pokoknya udah limitnya berapa tuh? Pokoknya pernah sampai, ya udah lah, pokoknya ada cerita gitu ya. Oh gitu. Nah, kalau si motor tadi 600 sampai itu kan biasanya kan ya tadi kan dimodif remnya atau kaki velg gitu-gitu. Itu lebih ke, kalau rem itu emang pabrikannya tidak bukan jelek sih, nggak cukup. Bilang jelek, cuma orang-orang sport itu rata-rata kita digging info ya. Jadi produk standar gimana, produk aftermarket gimana, yang dipakai di kompetisi gimana, bedanya apa. Itu kan ada sekali banyak pengennya improve. Kita ini kan biasa, apalagi kan pengusaha kan kita. Pengusaha ya? Oh ya, siap. Orang-orang kayak gitu biasa gini, udah terpatron di dalam dirinya bahwa improvement itu kayak rumus dasar aja. Improvement sampai menurut dia adalah batas oke. Jadi itu yang sebenarnya orang lakuin. Standarnya dibilang jelek, cukup nggak cukup. Mereka nggak mungkin keluarin motor keluar dari pabrikan terus nggak cukup ngerem nih gitu. Nggak. Tapi ada batasnya, batasnya cuma segini. Sedangkan ternyata ridernya punya ekspektasi segini. So buat matching kan, ada ruangan lah buat lo yang segini itu ya buat lo ya. Pokoknya ya nggak bos, kan bisnis juga. Nah, Om Ari mau nanya, kan tadi kan ngomongin sebelum kita syuting kan ngobrolnya soal harga semua segala macam ya. Emang benar gitu? Dari semua beberapa merek yang beredar, yang kita ngomong harga resmi ya, ATPM punya gitu, Pepper apa segala macam, itu emang Kawasaki termasuk yang sangat terjangkau ya. Ya ini justru saya mau tanya Koben, karena saya nggak tahu kenapa penyebabnya gitu. Karena saya tadi ngobrol sama Om, itu kayak Kawasaki ZX-10 aja on the road-nya aja 520 juta. Ini yang paling baru nih ya? Yang paling baru. Yang nyebabin lu diundang ke Mandalika kan? Iya. 520 ya? Kita bandingkan dengan R1 1000 cc, berapa kok? Hampir 900 ya? Terakhir 800-an udah ya. Tuh, udah 800 gede. Iya, 800-an. Udah 800 gede. Di atasnya itu? Ducati. Banyak ya. Ducati V4S misalnya, itu udah 1,1 M. Yang tadi kita bahas CBR Triple R yang terbaru 1,2 M. Itu Jepang ngalahin Eropa tuh ya harganya. BMW yang terbaru 1,1 M kalau nggak salah harganya on the road-nya, kurang lebih ya. Pokoknya di atas 1 M lah gitu. Ya anggaplah tadi kalau misalnya yang Triple R tadi Kawasaki dapat 2 kan? Iya. Masih kembali malah ya. Cuma kembali lagi. Kadang kan kita maaf ya, maksudnya ya pasti adalah beberapa orang yang lebih prefer ke gengsinya. Jadi kayak misalnya gue motor Eropa nih, tentu gengsinya lebih dong dari motor Jepang. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri sih, memang ya tergantung orangnya sih ya. Kadang ada yang pikir, ada yang beli karena gengsi, ada yang beli karena nyaman, ada yang beli memang karena dia udah cinta sama brand itu gitu. Berapapun dibayar lah gitu ya. Nah, kalau itu Ben, itu sebenarnya kalau untuk harga-harga itu ya sebenarnya itu kan tadi semua benar-benar resmi masuk ke Indonesia, artinya bukan importir umum atau apa betul ya? Ini sulit nih bahasanya nih. Gue juga nggak tahu kenapa bisa Kawasaki bisa setengah harga gitu loh. Jadi sebenarnya Kawasaki Indonesia itu posisinya di Indonesia ini lagi sangat diuntungkan, atau mereka juga punya trik khusus sehingga menguntungkan dirinya. Karena ya kita tahu teks di Indonesia mahal. Terus ya kita compare-nya pasti langsung ke negara lain. Contohnya ya US lah paling gampang. US dollarnya komparasi Superbike harganya nggak gap-gap jauh amat. Sedangkan di sini gapnya kan bisa ada yang 1:2. Betul kayak tadi ya. Ujung-ujungnya kalau kita telusuri balik lagi ke ini nih, urusan si ATPM masukin bayar pajaknya gimana. Entah gimana Kawasaki bisa setup harga sampai segitu. Ya tapi keren ya. Tapi ya terlepas dari apapun yang terjadi di dapurnya mereka, tapi kita harus appreciate juga. Maksudnya nanti kan Kawasaki mencoba memasyarakatkan ya. Betul. Ya maksudnya dengan gara-gara itu kan kalau 1000 cc mah agak susah mungkin ya. Sekarang
jumlah Kawasaki mungkin lebih banyak lah ya pasti. Nah, menurut saya sih plus minus mungkin Kawasaki nekan harga supaya quantity yang pemakainya lebih banyak. Iya. Ya karena ya contohnya New ZX10R ini kan saya ada grupnya nih, New ZX10. Ada berapa grupnya tuh? Yang tercatat aja ada berapa? Yang pengguna New ZX10 yang udah di-join di grup saya aja ada 20 orang kayaknya. Itu ada yang dari Padang, ada yang dari Singkawang, ada gitu yang ya? dari Sumbawa, Surabaya paling banyak. NKRI lah semua ya? Iya, Bekasi, Jakarta. Gitu ya? Ya kalau Yamaha kayak R1 kayaknya nggak lebih dari 10 kayaknya ya. Gitu ya? Nah, ini kaitannya sih sama belakangan, lately lah ini tapi boleh nggak ya? Boleh. Government dikit ya. Boleh. Jadi memang lately kan tiba-tiba pajak barang mewah dinaikin. Iya. Salah satu yang keimbas adalah segmen Motor gede. motor besar. Oke. Yang ya kalau dibilang omset per tahunnya banyak juga sebenarnya enggak juga ya. Kalah lah sama beras lah atau gula lah. Iya, Cuma maksudnya gini. Iya. Ya itu kena dampak. Iya. Terakhir harganya naik. Tapi animonya masih tinggi. Oke. Kalau saya hitung mungkin Yamaha berhasil memasukkan Yamaha R1 itu nggak lebih dari 20 unit. Oke. Sedangkan kalau kayak Kawasaki ZX10 aja yang brand new tahun 2021 mendapatkan kuota 30 unit. Oke. Lebih dah 30 plus dikit per yang bulan ini. Motor kedua ya. Iya, ya itu. Jadi kan makin quantity makin dikit. Iya. Ini ada kaitannya nih sama pengadaan USBK. Oke. MotoGP. Oke. Saya lagi mau, ya bukan kita karena bergerak di bidang yang motorsport terus kita kayak pengen bisnis kita maju, walaupun iya juga. Ya pastilah, pasti. Pasti. Cuma ada sinkronasi dong. Kita undang motorsport sini memang tourism. Betul. Tahu Indonesia atau segala, tapi kan juga ada impact lokal dong. Betul. Salah satunya itu harusnya kan. Salah satunya dunia otomotif ini. Betul. Sedangkan kalau menurut saya dunia otomotif ini sekarang terhimpit, benar-benar tersupres sangat. Salah satunya dengan teks tadi ya. Ya itu tadi, teks naik semua oke, yang penting happy, bayar. Oke. Everyone want to pay gitu. Betul. Tapi sekarang balik lagi ditekan melalui regulasi. Ini kita udah nggak rahasia umum lah ya. Iya. Mau nekan sesuatu sekarang baliknya ke regulasi. Iya. Lewat regulasi. Jadi saya melihat teman-teman yang juga menjadi importir sebenarnya jadi kasihan. Awalnya seakan-akan Indonesia dunia basis otomotif terbesar di dunia. Oke. Terus sekarang motorsport ya kan. Tahun depan MotoGP. Di tahun yang depan yang sama Formula E, betul. Ibaratnya Indonesia mau lagi ulang tahun lah. Lagi ulang tahun. Lagi rame nih. Gitu. Tapi kita sendiri yang di dalam negeri sebenarnya kehidupan motorsportnya ini tertekan habis. Betul. Ya beda lah kalau kita misalnya negara tetangga, Singapura, Malaysia, Thailand, luar dia bikin biasa. sirkuit tapi industri dia punya juga dikencengin karena industri dia dikencengin memang awalnya barang bagus impor dong. Iya. Motor-motornya harus impor. Betul. Tapi kan lama-lama dari situ kan mulai pelajari. Betul. Ada marketnya. Ya kalau sekarang jujur kita part banyak kan impor. Betul. Karena satu terbatas quantity, terbatas riset dan lain-lain. Tapi kalau memang marketnya tebal, motornya banyak dan lain-lain kan bukan berarti kita negara kayak level Indonesia juga bukan berarti nggak bisa riset dong. Bukan bisa riset, bisa. Tapi kita perlu basis yang cukup kuat, landasan yang cukup kuat. Kita nggak bisa untuk yang ya kan katanya pengennya gerakan lokal Indonesia dikencengin. Ya kita gimana caranya bisa bergerak, sedangkan kita nggak punya pasarnya di sini. Gimana risetnya dan gimana punya landasannya gitu. Iya benar. Ini menarik banget. Ini kan tadi itu. Jadi sebenarnya kayak ngomongin kebijakan berarti agak sedikit kontradiktif gitu ya. Jadi ibaratnya satu sisi di situ. Mandalika udah pecah telur nih. Tahun depan Maret ya? Maret. Apa MotoGP kan? Wah, itu harusnya lebih grand lagi ya. Lebih grand. Amin ntar ya Formula E lah ya. Jadi kan segala macam. Nah, tapi kita ngomongin MotoGP dan tadi apa? WSBK ini. Ini sebenarnya kan yang satu pabrikan betul ya. Betul. Yang satu prototipe ya prototipe betul ya. Nah, itu kalau dari prototipe yang si MotoGP ini biasanya rentang berapa lama sih untuk jadi motor umum gitu? Motor prototipenya nggak bakalan jadi nggak pernah. Oh gitu ya. Tapi prototipe ini kan unlimited awalnya dulu kan. Oke. Jadi
data telemetri yang mereka gimana caranya supaya makin cepat, itu kan mereka ada melakukan improvement. Improvement yang mereka lakukan di MotoGP menjadi suatu new technology. Itu yang sometimes mereka apply di motor harian ini. Motor harian yang mereka secara gradually improvement gitu. Iya. Ide-idenya semua ya dari MotoGP itu. Jadi pokoknya lab berjalannya lah ibaratnya gitu ya. Yang diaplikasikan ke motor-motor ini. Sono, baru di apply di yang Oke. Nah, nih gue mau nanya nih, Om. Om Ari kan 2,5 langsung lompat ke 900 terus lompat ke 1000 kan. Itu udah kayaknya 1000. Tadi kalau dibilang 1400 nggak lebih hebat dari 1000, kayaknya bakal di 1000 terus nih kayaknya. Tadi udah ngomongin Goldwing kayaknya aduh ntar dulu deh gitu. Punggung gue masih kuat. Suka dukanya punya motor sport tuh apa sih? Apa suka doang? Ya dukanya pegel. Harus diakui ya benar ya. Kalau masih 1 jam masih oke lah. Biasanya kalau di atas 1 jam ya tangan mulai kesemutan. Gitu ya. Karena kan kita nahan ya. Pinggang ya udah mulai agak kerasa lah. Gitu. Tapi ya terbayar lah ya. Terbayar dengan adrenalinnya segala macam. Sensasinya itu gitu ya. Terbayar banget. Nah, kayaknya mesti diedit deh. Dia omongan tadi itu kayak dia lagi ngomong I'm getting old bro. Tapi enggak. Tapi benar. Tapi maksud gue gini, itu kan motor yang tadi sejam segala macam. Ya kan berarti anggaplah San Mori itu kan seminggu sekali lah ya. Anggaplah itu selalu San Mori tiap minggu. Kalau nggak ada masalah ya San Mori setiap minggu. Ada masalah maksudnya? Maksudnya kayak misalnya kita ada janji atau ada keperluan keluarga gitu. Gitu ya, pokoknya urusan lain lah ya. Ya selama nggak ada ini ya kita San Mori, karena aku riding tuh seminggu cuma sekali. Di San Mori itu lah ya. San Mori itu yang benar-benar bisa bebas ya. Kalau ya tengah minggu ada panasin motor ya paling dekat-dekat komplek doang. Tapi kan kita nggak bisa full nikmatin. Kalau hari Minggu kan ya jalannya sepi. Me time lah ya. Bisa ketemu teman-teman juga, ngobrol-ngobrol nikmatin motor. Iya. Nah Ben, ini kan motor ini kan bukan ya kan kalau 600, 1000 gitu kan ya tadi harganya sampai 1M segala kan bukan barang mainan murah lah. Itu ngerawatnya itu untuk harian kan kalau kita mobil ya, misalnya kan sama dipanasin. Kalau gitu motor harus dipanasin gitu tiap hari apa gimana sih? Beberapa motor iya. Beberapa motor? Gitu. Maksudnya manasin lebih ke arah ini sih, lebih ke aki. Ya. Pengisian gitu-gitu ya. Kan itu, aimnya pengennya motornya lebih kompak, makin lebih ringan dan lain. Sekarang motor-motor itu pakai aki makin lama makin kecil. Battery itu bukan sebagai sumber listrik, tapi sekarang tuh sebagai cuma cranking power starternya. Nah ini efeknya si aki kecilnya itu kalau nggak pilihannya, kalau lu charger, lu mesti panasin dua hari sekali lah. Biar muter lah listriknya gitu ya. Dia ada pengisian lah. Pengisian terus. Gitu. Lebih ke sana kebutuhannya ya. Lebih ke sana kebutuhannya sebenarnya kalau untuk maintenance yang seberapa sering gitu. Tapi kalau lain dari itu ya masih balik ke sesuai kilometernya masih sama, ganti oli 3.500 km atau 6 bulan gitu. Itu masih sama. Sama lah gitu-gitunya ya. Masih sama. Untuk perawatan motor kayak gini kan ya ini kan mainan yang spesial lah, nggak tiap pengkolan ada gitu kan. Itu sebenarnya kan isunya sama lah, di mobil itu juga sama. Ada bengkel resmi, ada third party lah gitu ya, ada bengkel biasa yang itu software juga segala macam. Bahkan di mobil Eropa itu ibaratnya terkenal kan software bintang gitu kan. Pokoknya kalau udah cek engine nyala kalau nggak software bintang nggak bisa hilang tuh kayak gitu kan. Tapi ada beberapa yang alat-alat scanner yang bisa ngatasin lah gitu. Nah itu kalau di motor gimana? Apakah ada software yang scanner yang sakti gitu kan? Sih nggak di lock kayak di mobil beberapa yang gitu ya. Kita pakai yang universal terus bisa semuanya akses gitu. Kan di mobil nggak bisa tuh. Iya betul. Harus ada beberapa benar-benar. Kalau di motor enggak sebenarnya. Gitu. Di motor lebih ringan lah ya. Bike makernya masih baik. Masih baik lah. Kasih gitu ya. General masih bisa akses. Walaupun harganya udah seeman tapi tetap bisa ke bengkel tanda kutip third party lah gitu ya. Masih oke lah. Masih oke. Tadi juga disebut sama Om Ari kan Eropa sama Jepang nih kan masing-masing udah kayak ini kan kayak perdebatan nggak habis-habis ya. Benar ya, kayak lebih hebat mana apa segala macam gitu. Cuman sebenarnya kalau pengalaman lo nih sebenarnya motor Jepang dan motor Eropa itu gedenya bedanya apa sih kalau lo Ben?
BMW gitu kan, tadi ada BMW sebutin, mungkin tadi apa Ducati gitu kan ya. Ngomongnya. Nah, tapi gini, European bike sama Japanese bike sebenarnya yang beda utama adalah ya si pembuatnya. Pasti. Gue bawa waktu dulu ya. Oke. Nah, tapi gini, karakternya masing-masing juga ada. Oke. Gue sukanya kalau sama European bike itu mereka saat build motor mereka nggak wasting time. Dalam arti gini, improvementnya jelas. Oke. Setiap step pasti ada improvement yang benar-benar nyata dan kalau kita ngomong driven by passion, memang mereka lebih fokus ke sana gitu. Jadi fokusnya business is another thing. Tapi si R&D dan makernya tuh goalnya adalah gimana ciptain motor lebih baik, improve lebih baik. Sedangkan gue merasa kadang di Japanese bike industri lah gitu. Bisnis ya. Improvement dikit nanti. Yang penting supaya nilai marketing marketing gain bisa menjualnya naik dikit gitu. Yang kayak gitu-gitu yang sampai lebih ke cuan banget lah gitu kalau Jepang gitu. Facelift dikit naik harga. All new. Facelift padahal. Facelift, stripping dikit gitu. Itu sih menurut gua kalau gua pribadi nih ya, karena kita mendalami jadi berasanya kayak gini. Kenapa sih kalian mencoba membohongi, mengakali kami gitu? Oh gitu. Lu pengen customer lu pintar, berarti lu juga harus treat kita kayak orang pintar. Harusnya kayak gitulah harusnya ya. Tapi lu main-main kayak gini, lu nganggap kita, ya kayak ya bisa dibohong-bohongin gitu ya. Dibohong-bohongin. Itu yang sangat disayangkan. Gitu ya. Tapi kalau harga menarik ya nggak apa-apa. Masih masuk akal gitu. Gitu ya. Oke. Nah, itu kan ada BMW, ada Ducati gitu kan, terus ada European ada apa ya, BMW, Ducati, MV Agusta ya, ada Bimota tuh masih ada ya? Aprilia, Bimota ada, kan dibeli Kawasaki. Oke, itu zaman dulu banget Bimota tuh, zaman dulu. Nggak di zaman kita sih. Zaman dia juga kali ini sebenarnya, cuma bentukannya kunoan gua kali. Cuma ya kembali lagi, biasanya kalau yang buatan Eropa, tapi nggak juga sih, Jepang, Eropa juga yang ownernya dikit juga ya. Oh tapi jumlahnya lebih dikitan Eropa lah pasti ya. Pasti. Kalau resale value gimana? Sebenarnya depend. Oh depend juga. Value sama aja. Maksudnya value penurunannya lah gitu. Sama untuk saat ini sih relatif sama, bahkan karena motornya susah. Malah naik. Itu mau dibeli harga baru juga boleh aja karena barunya nggak ada stok gitu ya. Nggak ada stok. Seperti tadi waktu lu baru masuk tadi kayaknya. Ya begitulah. Gitu ya. Denger aja bro. Iya lah, Kanto bos, gila. Ijo nih kalau denger gitu. Tapi kayaknya Koben kalau motor Eropa lebih gampang pesannya kayaknya ya. Pesen gimana nih? Kayak kemarin aku terakhir kan teman ada beli Ducati SFV4S tuh. Ketemu sama sales Ducatinya juga. Jadi dia bilang sekarang Ducati lu kalau mau pesen bisa bro. Pokoknya lu pesen 3 bulan jadi barang datang. Oh DP segala macam beres gitu ya. Jadi mau pesen kapanpun bisa. Beda sama kalau Jepang kayak Kawasaki kan dia harus bikin izin dulu. Dia kumpulin PO siapa yang mau pesen total berapa. Baru dia ajuin kuotanya ke pemerintah. Tahun ini mau masukin 30 nih. Gitu. Oh gitu. Kalau Ducati, kalau setahu aku ya kemarin salesnya bilang pokoknya kapanpun lu mau, lu tinggal beli 3 bulan kita kerjain 3 bulan barang datang. Berarti karena kuantitinya Ducati bahkan belum lewat dari 1 kloter Kawasaki bro. Iya beda versi ya. Kondisi lah. Beda pendekatan gitu ya. Beda market. Kayak MV Agusta lebih sedikit lagi gitu. Gitu ya. Ownernya lebih sebenarnya terbatas banget. Asal kalau memang pemerintah akhirnya membuka diri terus ya kebijakannya juga fair gitu kan. Betul. Import tapi pajak tinggi, terus udah nggak ada lagi peraturan bayangan lah kalau saya sebutnya. Saya rasa industri ini sih harusnya jalan lah ya. Dengan jumlah penduduk Indonesia dan segala macam sih apa juga pasti hidup loh di Indonesia itu harusnya. Yang bahas lagi yang sebelum-sebelumnya deh contohnya ya. Ya kita kan Koben bilang kita agak sedikit terhimpit oleh peraturan. Contohnya knalpot deh gitu kan. Kayak di negara luar pajak kendaraannya lebih rendah. Dan kan kita istilahnya Koben kan kayak Koben tau lah, Koben kan main aksesoris, masukin barang kan kita udah bayar pajak. Nah sekarang kita diimpit lagi kayak peraturan knalpot gitu. Jadi kita serba salah. Pengen naikin kuantiti udah pajaknya mahal, udah masuk sini kita dihimpit juga dengan regulasi knalpot gitu ya. Dan itu standarnya pun menjadi tanda kutip kurang jelas lah ya. Karena kan kalau misalnya knalpot berisik itu kan berisik harus ada satuan ya.
desibel nih. Terus misalnya kalau ngomongin desibel, ya harus tahu lah desibel itu diukur dengan alat yang mana. Apakah standar lagi, ntar ujung-ujungnya apa lagi segala macam kan. Tapi kalau Moge pakai knalpot standar tuh kurang gimana? Ya kurang Moge lah ya. Iya, jadi suaranya kurang gimana gitu. Ini kita semua tinggal mensinergikan antara pemerintah, rakyat gitu. Biar semua sama-sama happy. Sama-sama happy aja ya. Sama-sama happy pasti enak deh. Benar. Cakep banget ya obrolan nih. Jadi, biasanya kita obrol di Black Plus ya. Biasanya obrolan tuh cuma teknis-teknisnya happy doang, tapi ternyata ada politik dingin. Thank you banget dengan Bro Ben ya. Curhat dikit. Dari ya. sisi pengusaha dan sisi owner. Cor dapet ya kan. Takutnya habisnya pulang ditelepon. Kagak lah. Nah, ini secara tamu-tamu gue kali ini kan emang anak motor beneran ya. Gue mau nanya motor impian. Lu sebut motor impian dong 5. Ntar baruan ke Om Hari. Motor impian. Untuk saat ini. Ya untuk saat ini. Untuk saat ini. V4R. Oke. HP4 Race. Oke. Terus H2. Oke. Ninja H2. Oke. Lalu, waduh, 2 lagi. Masih banyak juga ya kesempatan gue ya. Bingung ya. R1M. Oke. Still R1M. Satu lagi kalau boleh ini. Masa triple R enggak? Triple R CBR. Kurang ya. Nggak match ke gue. Oh nggak match. Ada satu lagi nih, gue lupa nih. Oh gitu ya. Itu apa? RSV4. RSV4. Oke tuh. Nah, dari semua ini deh 5 ini. Yang performance-nya yang paling oke menurut lo ya. Subjektif nih. Apa nih 5 tadi? Waduh, berat bro. Ini masing-masing punya karakter. Oh, masih punya karakter sendiri. Ibaratnya kalau ini dipersonkan gitu, ini ada yang cantik, ada yang pintar masak, ada yang gitu, itu beda. Gitu. Plus minusnya ada. Dan nggak bisa jadi satu orang nih sebenarnya. Nggak mungkin jadi satu orang. Tapi paling yang gue pengen, gue nikmatin untuk saat ini adalah sebenarnya pengen Ducati V4R. V4R. Karena Superleggera kok. Superleggera 5M. Udah coba. Tapi nah ini yang paling penting nih. Gue pengen semua orang tahu bahwa kita jangan apa-apa. Pilih sesuatu berdasarkan, kan ada banyak orang mau beli motor yang paling mahal yang mana yang gue bayar. Oke. Mana yang cc-nya paling gede. Gitu. Oke. Mana yang paling berat, mana yang paling itu. Ada paling mana terus yang paling ya. ringan. Ada yang paling itu, semua ya. Menurut gue itu adalah cara pandang yang salah. Gitu. Oke. Cara pandang yang salah di mana yang menurut gue paling oke, nah itu masih oke gitu kan. Kayak cobain Superleggera, udah mahal, enteng banget lagi. Sebenarnya entengnya oke. Cuma kalau di drive gue merasa gue nggak match. Oke, nggak karakter lu banget lah gitu ya? Karakternya ada yang sedikit off gitu. Malah lebih demen yang V4R ini. V4R-nya. 1000 cc, suspensionnya istimewa, remnya istimewa, karakter dia rasio gearnya oke, handlingnya oke. Kalau dulu Ducati kan ibaratnya kita harus betot baru enak gitu kan. Pelannya ngok-ngokan. Ini nggak smooth like butter gitu. Dan European ya? Waduh. Enggak juga. Oke ya, dan kebetulan yang ya? lagi oke itu. Oke. Jagoan Japanese gue juga ada. Ada. Kalau Om Ari gimana? 5 ya, kalau saya urutan pertama yang paling pengen itu H2R. Ya, motor paling kenceng walaupun nggak enak buat tikungan, tapi kayaknya kalau naik itu ganteng banget. Menurut saya ya, subjektif ya. Nggak apa-apa. Saya H2R itu paling ganteng. Ya kedua Ducati V4R. Yang ketiga ya BMW yang terbaru. Yang keempat ya R1M. Yang kelima apa ya? Goldwing yang terbaru. Goldwing. Ini kayaknya kelima udah pensiun ya. Iya. Udah punya yacht, udah punya apa gitu ya. Retirement plan. Gitu ya. Kemarin teman baru posting itu, Ko Edward baru posting Goldwing yang terbaru, udah nggak pakai kopling, udah Triptonic. Wah, enak banget. Triptonic. Udah kayak Matic gitu. Udah kayak Matic. DCT lagi. Iya. Pakai DCT-nya. 1,1 M. Wah, itu ntar buat kalau ada itu sih nggak nyetir, tidur. Nyaman banget. Gue pakai yang lama aja enak banget soalnya mesinnya kedengeran. Gila ya? Gila. Oh. Itu tapi itu ya, tetap tadi yang itu H2R ya berarti ya? H2R. Waduh, tetap lah standby di situ ya. Sport ya. Nah, dari semua itu sebenarnya kalau tadi yang Om Hari yang paling mahal yang mana berarti ya? Oh, tetap Ducati kayaknya. Tapi di dua-dua ini kayaknya nggak ada yang triple R ya, nggak ada. Triple R. Kayaknya kan triple R gini, maksud gue gini. Gue belum pernah ngerasain. Cuma kan kalau tadi dari harga
So far yang paling mahal yang pernah disebutkan di meja ini 1,3 lah, betul ya tadi? 1,2. 1,2. CBR 1000 RR. Honda loh, merek Jepang ngelebihin harga BMW loh gitu. Maksud gue ya, gue orang awam nih, ngelebihin harga Italia loh, Ducati gitu, Honda gitu. Tapi hebat berarti ya. Tapi sebenarnya kalau ngomong lebih mahal, Ducati V4R lebih mahal ya. Lebih mahal. Oh, lebih mahal dibanding berapa Koben? 0,5 ya? V4R, aduh kalau masuk resmi mungkin 2,1. Oh, 2,an. 21. Oke. 21. Ya, tapi ya mohon maaf, maksudnya kalau di kita anak motor nih kita udah tahu nih. Mohon maaf Honda agak soft gitu, tarikannya nggak kurang greget gitu. Oh gitu. Nah bro, ini kan tadi kan kita udah ngobrolin pilihan-pilihan ya, motor-motor dewa semua nih kayaknya. Nah tapi mungkin Black Pass juga butuh rekomendasi nih. Pilihan-pilihan motor boleh lah, misalnya anggaplah dari 600 lah kali kita ngobrol kan tadi nggak nyentuh ke 2,5 nih kayaknya ke 600an gitu. Kalau kata lo Ben, kalau dari 600 up ke atas ya rekomendasi motor yang dari pilihan yang paling murah yang terjangkau sampai yang lumayan mahal 600 ke 1000 tuh urutannya apa dulu gitu. Nah kalau buat kalian yang mau cari worth of the money-nya, value for money-nya, udah pasti produk Kawasaki. Itu udah gak ada lawan lah ya. Harganya udah gak bisa dilawan. Tapi dia gak murahan. Barangnya emang benar-benar bagus. Cuma entah gimana Kawasaki bisa setup harga segitu gitu. Oke. Itu yang udah amazing lah. Itu Kawasaki udah top lah ya. Best choice gitu. Cuma kalau pengen yang yang benar-benar dia mau benar-benar detailnya gitu. Mungkin ya pilihannya kalau kayak 1000 udah jelas. Menurut gua BMW Ducati mereka offer something yang memang benar-benar spesial. Yang nggak ditawarkan oleh Jepang lah misalnya gitu ya. Yang brand manapun nggak segitunya gitu. Oke. Kalau untuk 600 sebenarnya udah jarang bro. 600 tuh yang bikin udah tinggal ya CBR 600 baru keluar. Cuma harganya juga istimewa. Berapa tuh? ZX10 540-an ya. Oh ya. Jadi Yamaha 600 sama Honda 600 harganya 580-an. Oke. Masih lebih mahal dibanding 1000 Kawasaki. Kawasaki yang 600 cc 310, 317, tetap setengah harga. Tapi balik lagi, PD-nya lo orang ngontrolnya 600 atau 1000, mau mainnya 600 atau 1000, nggak selalu 1000 lebih baik kok. Jadi lu nya dulu. Harus kenal dulu ya kitanya, mentalnya sampai gimana, skillnya sampai mana ya. Oke, ini cakep banget. Nah, ini akhirnya karena ini kacamata beda nih. Yang tengah kan lo lebih ke bisnis segala macam. Kalau Omari kan lebih ke user lah ya. Ngasih tips dong buat riding di jalanan, terutama untuk aliran sport ini gimana segala macam supaya nggak ngebahayain. Apa sih yang harus diperhatiin? Gimana tabiat atau apa gitu? Gimana? Kasih tips dong. Gue juga kan suka riding ya. Cuma belakangan emang gue jarang karena gue melihat gue agak males dengan paradigma di masyarakat pemotor ini udah sangat negatif. Oke. Dan kita pengen sebagai entusias gitu sama-sama kita balikin supaya positif. Oke. Caranya gimana? Ya itu, kalau riding di jalan responsible, jalan milik sama-sama. Betul. Aturan yang ada, gua rasa polisi juga udah bikin aturannya sebagaimana mungkin supaya semuanya safe. Betul. Secara umum. Iya. Kita itu ikutin pasti semuanya damai. Oke. Ya berkendara kalau lagi banyak orang gitu kita nggak terlalu gebut pol supaya mereka nggak, orang kan macam-macam. Iya, nggak keganggu juga. Ada yang excited, ada yang juga merasa aduh bahaya nih gitu. Benar. Kalau ada orang atau apa kita mencoba untuk responsible ya kita slowing down. Kalau kosong ya hanya lu dan Tuhan yang tahu lah. Benar. Ya kita nggak mau maksudnya kalau mau gaspol ya cuma yang penting. Ya jaga-jaga lagi mana gitu netral gitu. Kalau lu Omari? Ya kurang lebih sama Om Kobeni juga. Ya sama persis sih, soalnya saya juga pernah dinasihatin sama Kobe. Buka-buka. Ya dulu kan pernah nakal. Ya dengan siapa yang enggak lah ya. Perkembangan. Benar kata Kobe, dengan perkembangan teknologi sekarang semua yang berbau medsos itu kan gampang viral. Benar. Dan ya apalagi kayak gua kan ya dalam tanda kutip juga ada sedikit ya mempengaruhi lah gitu ya. Iya. Influencer. Followernya banyak gitu kan. Untuk follower gue nggak banyak. Ya benar sih. Jadi ya berusaha membangun image itu. Jadi nggak semua pengendara moge jelek. Iya. Ya benar ya. Kalau kita mau nikmatin ya nggak usah diposting lah. Cukup kita aja yang tahu gitu kan. Cuma ya selama tidak membahayakan orang lain gitu aja sih. Ya intinya mah
safety is no compromise lah ya. Tetap helm semua segala macam. Jangan ya intinya jangan belagu lah gitu ya. Jangan aneh-aneh di jalanan ya. Soalnya ada yang videoin lagi. Kita udah gak bisa sembunyi. Kita udah gak bisa ngumpet lah kalau hari gini tuh ya. Udah gak bisa ngumpet ya. Oke Black Bells, ini obrolan seru banget dengan pada tamu-tamu yang luar biasa nih. Ngomongin teknis iya, ngasih tips juga, harga motor segala macam asal legend tentang motor super motorsport ini. Yang pasti harga itu tadi kalau ngomongin 600 sama 1000 katanya harus ukurannya badan kita, karena belum tentu 1000 lebih kencang atau 600 lebih kencang. Kalau misalnya emang jago ya jago aja gitu ya kali ya. Gitu. Tapi kalau katanya Omari tadi ya 1000 biasanya embat di jalur lurus bagus, tapi kalau belok-belok segala macam mendingan 600 katanya begitu. Terus satu yang kedua, kalau mau motor mau base value-nya saat ini di Indonesia ya kayaknya pilihannya ke merek hijau. Ke Kawasaki karena emang terbukti murah lah ya, walaupun bukan murahan. Yang pasti udah motor bener. Udah kita nggak usah debat lah, namanya Kawasaki udah pasti merek bener gitu. Tapi yang harus nggak dilupain adalah ya itu tadi, safety no compromise. Kita di jalan tadi Ben bilang jalan bukan milik kita sendiri ya, harus hormatin lagi, tanggung jawabnya harus benar. Dan kalau Om Hari bilang tadi ya siapa yang nggak pernah nakal, tapi tetap harus bertanggung jawab ya Om ya. Iya siap. Oke Black Bells, tetap pantengin terus YouTube channelnya blackexperience.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi otomotif dan lifestyle hanya di blackexperience.com. Sampai ketemu ya.